Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Indra Caniago, SEMSI AK, dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya Siti Salama Nur Sakim sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi dari kelompok ini. Dan saya bersama rekan-rekan saya, Amalia Dwi Asyanti, Niputu Lasmini, Mutiara Putrisya, Siva Oktariana, Ica Iriwianti, sebagai pembawa materi. Kali ini kelompok saya akan memaparkan materi mengenai Project Based Learning Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Project Based Learning atau PBL Sistem Informasi Akuntansi. PBL Sistem Informasi Akuntansi mempunyai tujuan yaitu memberikan pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana sistem informasi akuntansi berjalan dalam satu lingkungan bisnis pada saat ini. Data flow diagram, ER diagram, flowchart, transaksi-transaksi, daur hidup pendapatan, pengeluaran, GL dan pelaporan, HR manajemen dan conversion menjadi perhatian dari praktikum ini. Praktikum juga akan mengenalkan penggunaan aplikasi website Accounting Information System. Dalam penerapannya, praktik akuntansi berserta komprehensi beberapa aplikasi lainnya. Implementasi praktikum sistem informasi akuntansi akan menempatkan mahasiswa sebagai akuntan sistem informasi yang akan menganalisis, evaluasi, estimasi, merencanakan, membangun, dan mengembangkan, memperhatikan aspek audit, daur hidup pengembangan, sistem keamanan dan pengendalian. PBL ini akan menggunakan studi kasus dengan pendapatan realis dan praktek. Bahan kerja dibuat dengan mengadaptasi proses bisnis yang berjalan dalam satu lingkungan bisnis real. Tahapan tugas-tugas dibuat sedemikian rupa sebagai tahapan-tahapan praktis dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, mendesain, dan membangun sistem informasi akuntan yang komprehensif. Pendapatan menerapkan pada siklus proses akuntansi secara lengkap. PBL ini juga mengenalkan dan mengikutkan peserta atau mahasiswa dalam proses pengembangan sistem dan memanfaatkan software atau aplikasi yang update dan berbasis IT. PBL ini dirancang dengan mengadopsi tahapan pengembangan evaluasi dan implementasi sistem informasi akuntansi, terintegrasi dalam pendekatan praktek dan tips-tips praktis dalam menghadapi kondisi real di kemudian hari. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya kepada rekan saya persilakan. Profil perusahaan dan visi. PT Indi Kreatif Nusantara adalah perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi digital. Perusahaan ini berfokus pada pembuatan solusi digital yang inovatif untuk membantu bisnis bekerja lebih efektif dan efisien. Produk unggulannya yaitu Tiketin Official. Produk utama dari perusahaan ini adalah Tiketin Official, yaitu platform penjualan dan pengelolaan tiket acara secara digital. Platform ini membantu penyelenggara acara dalam mengatur, mempromosikan, dan menjual tiket dengan lebih mudah. Sistem yang digunakan yaitu sistem QR Code. Tiket yang dibeli akan berbentuk tiket digital yang memiliki QR Code. Saat peserta datang ke acara, QR Code tersebut cukup dipindai untuk memastikan tiketnya asli dan valid. Cara ini membuat proses masuk acara menjadi lebih cepat dan aman. Asal-usul perusahaan yaitu didirikan karena melihat adanya peluang besar di industri event yang membutuhkan sistem pengelolaan tiket yang lebih modern. Ide ini dikembangkan oleh Swandaru HK yang menjabat sebagai marketing head. Pencapaian awal perusahaan adalah berhasil mendapatkan Unilife sebagai mitra event pertama yang menggunakan layanan Tiketin Official. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang dibuat sudah mulai dipercaya oleh pengguna. Struktur organisasi. Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, setiap bagian memiliki tugas yang berbeda. CEO bertugas memimpin perusahaan dan mengambil keputusan penting. Business Management Head mengelola operasional dan keuangan perusahaan. Marketing Head bertanggung jawab atas promosi dan pemasaran produk. Sedangkan Legal Administration mengurus dokumen hukum dan perizinan perusahaan. Baik, setelah mengetahui struktur organisasi Tiketin Official, selanjutnya saya Amalia akan menjelaskan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bagian dalam perusahaan. Setiap bagian memiliki peran yang berbeda untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Tiketin Official merupakan perusahaan yang bergerak di bidang platform penjualan dan pengelolaan tiket acara, wisata, liburan, dan berbagai kegiatan lainnya.
Perusahaan ini terdiri atas 4 bidang utama, yaitu yang pertama ada CEO atau Chief Executive Officer, bertugas merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan seluruh aktivitas serta strategi bisnis perusahaan. Yang kedua ada Business Management Head, bertanggung jawab mengelola operasional harian perusahaan, menyusun strategi bisnis, serta menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak. Yang ketiga ada Marketing Head yang berperan dalam merancang strategi pemasaran, mengelola media sosial, dan meningkatkan brand awareness agar layanan tiketing official semakin dikenal masyarakat. Kemudian yang terakhir ada Legal Administration yang bertugas mengurus administrasi perusahaan, dokumen hukum, perizinan, serta memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas seperti ini, setiap fungsi dapat bekerja secara lebih efektif dan resiko terjadi kesalahan dalam operasional perusahaan dapat diminimalkan. Setelah memahami pembagian tugas dalam organisasi, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses bisnis dan siklus akuntansi yang berjalan di Tiketing Official. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Tiketing Official memiliki beberapa siklus akuntansi yang saling terintegrasi. Siklus yang pertama adalah siklus pendapatan, yaitu proses yang berkaitan dengan penjualan tiket kepada pelanggan. Kemudian terdapat siklus penerimaan kas yang berhubungan dengan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya ada siklus pengeluaran kas yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Dan yang terakhir adalah siklus pelaporan keuangan yang berfungsi mencatat dan menyajikan seluruh transaksi perusahaan ke dalam laporan keuangan. Namun, pada proyek ini, kelompok kami berfokus pada siklus pendapatan, karena siklus ini merupakan proses utama yang menghasilkan pendapatan bagi Tiketing Official. Prosesnya dimulai ketika pelanggan memilih acara yang ingin diikuti melalui platform Tiketing Official. Setelah itu, pelanggan melakukan pemesanan tiket dan sistem akan mencatat data transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran sesuai metode yang tersedia. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, sistem secara otomatis menerbitkan tiket digital berupa QR Code yang nantinya digunakan untuk masuk ke lokasi acara. Seluruh transaksi yang berhasil kemudian disimpan ke dalam database dan dicatat sebagai pendapatan perusahaan. Melalui siklus pendapatan ini, Tiketing Official dapat memastikan bahwa setiap transaksi penjualan tiket tercatat dengan baik, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Diagram siklus pendapatan. Pada bagian ini, kami menampilkan 3 alat analisis utama dalam sistem informasi akuntansi, yaitu HR diagram, data flow diagram, dan flowchart. Ketiga alat ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana data mengalir, bagaimana hubungan antar entitas terbentuk, dan bagaimana proses bisnis berlangsung dalam siklus pendapatan Tiketing Official. Yang pertama ada ER diagram siklus pendapatan, yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem. Entitas utama yang terlibat biasanya meliputi pelanggan, tiket, transaksi, pembayaran, dan juga event. Diagram ini membantu perusahaan memahami bagaimana data saling berhubungan sehingga memudahkan pengelolaan dan penyimpanan data secara struktur. Yang kedua, ada data flow diagram. Data flow diagram menunjukkan bagaimana data mengalir dari pelanggan ke sistem dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna. Dalam proses ini, pelanggan melakukan pemesanan tiket, sistem memproses transaksi dan pembayaran, lalu menghasilkan data yang dapat digunakan oleh manajemen untuk pengawasan dan mengambil keputusan. Dan yang ketiga, ada flowchart siklus pendapatan. Flowchart menggambarkan urutan langkah-langkah dalam proses penjualan tiket. Proses dimulai dari pelanggan memilih event, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, kemudian sistem melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan tiket digital yang dapat digunakan secara berlangsung. Pada slide ER diagram, Revenue Cycle Tiketing Official. Pada slide ini ditampilkan ER diagram atau Entity Relationship diagram yang menggambarkan hubungan antar data dalam siklus pendapatan Tiketing Official.
ER diagram digunakan untuk melihat bagaimana data pelanggan, pemesanan, pembayaran, dan tiket saling terhubung dalam database. Yang pertama, entitas pelanggan. Di sebelah kiri ini terdapat entitas pelanggan yang berisi ID pelanggan, nama, email, nomor handphone. Entitas pelanggan digunakan untuk menyimpan seluruh informasi pengguna yang melakukan pembelian tiket pada platform tiketing official. Yang kedua, ada entitas pemesanan, berisi ID pemesanan, tanggal, total bayar, dan juga status. Data pemesanan merupakan pusat transaksi karena menyimpan informasi mengenai kapan transaksi dilakukan, berapa total pembayaran yang harus dibayar, serta status transaksi. Yang ketiga, ada entitas pembayaran, berisi ID pembayaran, tanggal bayar, metode bayar, dan juga jumlah. Entitas pembayaran digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang diterima perusahaan dari pelanggan. Dan yang terakhir, ada entitas tiket, yaitu berisi ID tiket, nama event, tanggal event, harga tiket, dan juga stok. Diagram ini menunjukkan bahwa seluruh transaksi penjualan tiket dimulai dari pelanggan yang melakukan pemesanan, kemudian melakukan pembayaran, dan akhirnya memperoleh tiket yang akan digunakan untuk menghadiri event. Data flow diagram. Data flow diagram menunjukkan bagaimana data mengalir dari pelanggan ke sistem dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna. Dalam proses ini, pelanggan melakukan pemesanan tiket, sistem memproses transaksi dan pembayaran, lalu menghasilkan data yang dapat digunakan oleh manajemen untuk pengawasan dan pengambilan keputusan. DFD level 0 menunjukkan hubungan antara pihak luar dengan sistem tiketing ofisial secara keseluruhan. Entitas pelanggan, pelanggan mengirimkan data registrasi atau login, data pemesanan tiket, dan data pembayaran. Semua informasi transaksi berasal dari pelanggan sebagai pengguna utama sistem. Proses 0. Sistem penjualan tiket tiketing official merupakan pusat seluruh aktivitas. Fungsinya menerima data pelanggan, memproses pemesanan, memproses pembayaran, dan menghasilkan tiket. Output ke pelanggan. Sistem mengirim e-tiket, bukti pemesanan. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, pelanggan menerima tiket digital dan bukti transaksi. Output ke CEO atau manajemen. Sistem mengirim laporan penjualan, laporan penerimaan kas. Manajemen membutuhkan laporan untuk memantau kinerja perusahaan. Input dari CEO atau manajemen. CEO memberikan informasi evaluasi. Manajemen menggunakan laporan yang diterima untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem. DFD level 1. Pada level ini, proses besar dipecah menjadi beberapa proses. Proses 1.0, pemesanan tiket. Input data registrasi atau login, data pemesanan tiket. Masuk ke D1, data pemesanan. Ketika pelanggan memilih event dan mengisi data pemesanan, sistem akan menyimpan informasi tersebut ke database pesanan. Proses 2.0, pembayaran pesanan. Input tagihan, data pembayaran, disimpan ke D2, data pembayaran. Output konfirmasi pembayaran. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, sistem mencatat transaksi tersebut dan melakukan verifikasi. Proses 3.0, penerbitan tiket. Input konfirmasi pembayaran, output e-tiket, disimpan ke D3 data tiket. Jika pembayaran berhasil, sistem secara otomatis menerbitkan tiket digital dan QR Code. Proses 4.0, pencatatan pendapatan dan pelaporan. Mengambil data dari data pesanan, data pembayaran, data tiket. Menghasilkan laporan, dikirim ke CEO atau manajemen. Semua transaksi yang terjadi kemudian diolah menjadi laporan pendapatan sebagai dasar pengambilan keputusan. Flowchart siklus pendapatan. Flowchart menggambarkan urutan langkah-langkah dalam proses penjualan tiket. Proses dimulai dari pelanggan memilih event, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, kemudian sistem melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan tiket
digital yang dapat digunakan saat acara berlangsung. Pelanggan. Langkah 1, membuka website atau aplikasi tiketing official. Langkah 2, memilih event. Langkah 3, memilih tiket. Langkah 4, check out dan mengisi data. Langkah 5, memilih metode pembayaran. Pada tahap ini, pelanggan menentukan tiket yang akan dibeli. Sistem tiketing official. Langkah 6, database event dan harga dicek. Langkah 7, sistem membuat order ID. Langkah 8, tagihan dibuat. Order ID berfungsi sebagai identitas unik setiap transaksi. Payment gateway atau bank. Langkah 9, pelanggan melakukan pembayaran. Langkah 10, payment gateway memverifikasi transaksi. Apakah pembayaran berhasil? Jika tidak, transaksi dibatalkan. Jika ya, masuk ke proses berikutnya. Ini merupakan titik kontrol utama untuk memastikan hanya pembayaran yang valid yang dapat menghasilkan tiket. Konfirmasi pembayaran. Langkah 11, sistem menerima notifikasi pembayaran. Langkah 12, status pembayaran berubah menjadi lunas. Penerbitan tiket. Langkah 13, sistem menghasilkan QR code. Langkah 14, etiket dikirim ke pelanggan. QR kode digunakan untuk proses verifikasi saat pelanggan hadir di lokasi event. Event organizer. Langkah 15, membuat event baru. Langkah 16, mengatur harga tiket. Langkah 17, menerima laporan penjualan. Langkah 18, menerima settlement dana. Setelah event selesai, hasil penjualan tiket akan direkap dan dana disalurkan kepada penyelenggara acara. Expenditure cycle atau siklus pengeluaran adalah rangkaian proses yang dilakukan perusahaan mulai menerima tagihan dari vendor, melakukan verifikasi, menyetujui pembayaran, membayar kewajiban tersebut, mencatat transaksi, hingga menyusun laporan keuangan. Tujuan dari siklus ini adalah agar seluruh pengeluaran perusahaan dilakukan secara tertib, terdokumentasi, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan standar akuntansi. Tahap pertama adalah perusahaan menerima invoice atau faktur dari vendor. Vendor mengirimkan tagihan atas barang atau jasa yang telah diterima oleh tiketing official. Dokumen yang digunakan adalah invoice atau faktur, purchase order kalau ada, jurnal akuntansi, debit beban operasional atau aset, kredit utang usaha. Yang artinya perusahaan mengakui adanya beban atau aset yang diterima sekaligus mengakui kewajiban kepada vendor. Tahap kedua adalah pemeriksaan tagihan. Bagian keuangan akan mengecek apakah invoice sudah sesuai dengan barang atau jasa yang diterima. Yang diperiksa antara lain jumlah tagihan, nama vendor, tanggal transaksi, kesesuaian dengan purchase order, bukti penerimaan barang atau jasa, dokumen invoice, bukti penerimaan barang atau jasa, form verifikasi tagihan. Jurnalnya belum ada jurnal, karena perusahaan hanya melakukan pengecekan, belum terjadi transaksi keuangan baru. Tujuannya agar perusahaan tidak membayar tagihan yang salah atau tidak sesuai. Setelah tagihan dinyatakan benar, dokumen diajukan kepada manajemen untuk memperoleh persetujuan pembayaran. Pihak yang menyetujuinya biasanya manajer keuangan, direktur, pihak yang memiliki wewenang. Dokumen form persetujuan pembayaran, jurnal belum ada jurnal, karena belum ada pembayaran. Tujuannya memberikan otorisasi sehingga pembayaran hanya dilakukan terhadap tagihan yang telah disetujui. Hal ini merupakan bagian dari pengendalian internal perusahaan. Setelah memperoleh persetujuan, bagian keuangan melakukan pembayaran kepada vendor melalui transfer bank. Dokumen, bukti transfer, bukti pembayaran, jurnal, debit, utang usaha, kredit kas atau bank, yang artinya utang perusahaan berkurang karena telah dibayar. Kas perusahaan juga berkurang karena uang keluar. Setelah pembayaran dilakukan, bagian akuntansi mencatat transaksi ke dalam jurnal pengeluaran kas. Dokumen,
bukti pembayaran, jurnal pengeluaran kas, jurnal debit beban operasional atau aset, kredit kas atau bank. Pada praktik tertentu, jika sebelumnya sudah dicatat sebagai utang saat invoice diterima, maka tahap pencatatan ini lebih merupakan pembukuan ke jurnal pengeluaran kas berdasarkan bukti pembayaran. Tujuan agar seluruh pengeluaran kas tercatat secara lengkap dan dapat ditelusuri. Data ini nantinya digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan. Tahap terakhir adalah menyusun laporan keuangan. Semua data dari jurnal akan diposting ke buku besar, kemudian digunakan dalam penyusunan laporan. Dokumen data pengeluaran jurnal umum buku besar. Jurnal tidak ada jurnal baru, karena hanya menyusun laporan dari data yang telah dicatat sebelumnya. Hasilnya, data pengeluaran akan muncul dalam laporan laba rugi sebagai beban, laporan posisi keuangan atau neraca, misalnya kas berkurang dan utang usaha berkurang jika sudah dibayar. Laporan arus kas sebagai arus kas keluar untuk aktivitas operasional. Sekarang kita masuk ke flowchart atau alur prosesnya. Flowchart ini menunjukkan bagaimana satu transaksi pengeluaran diproses dari awal sampai menjadi laporan keuangan. Alur dimulai dari vendor. Vendor adalah pihak luar yang menyediakan barang atau jasa kepada tiketing ofisial. Misalnya, vendor percetakan, vendor sound system, vendor dekorasi, vendor promosi digital, vendor perlengkapan kantor. Setelah barang atau jasa selesai diberikan, vendor mengirimkan tagihan kepada perusahaan. Tagihan tersebut disebut invoice atau faktur. Tanpa invoice, perusahaan tidak dapat memproses pembayaran. Tahap 2. Invoice atau faktur. Invoice adalah dokumen yang berisi rincian tagihan. Isinya meliputi nama vendor, nomor invoice, tanggal, rincian barang atau jasa, jumlah yang harus dibayar, jatuh tempo pembayaran. Invoice menjadi bukti bahwa perusahaan memiliki kewajiban kepada vendor. Jika menggunakan purchase order, maka invoice juga akan dicocokkan dengan purchase order tersebut. Setelah invoice diterima, bagian keuangan melakukan verifikasi tagihan. Pada tahap ini, perusahaan memastikan apakah barang-barang benar sudah diterima, apakah jasa memang sudah diselesaikan, apakah jumlah tagihan sesuai, apakah harga sesuai kesepakatan, apakah invoice asli. Jika semuanya sesuai, maka proses dilanjutkan. Kalau ada kesalahan, invoice akan dikembalikan kepada vendor untuk diperbaiki. Tahap ini sangat penting karena merupakan pengendalian internal perusahaan. Setelah verifikasi selesai, invoice tidak langsung dibayar. Dokumen terlebih dahulu diajukan kepada manajemen. Manajemen akan memeriksa kembali apakah pembayaran memang layak dilakukan. Kalau disetujui, manajemen memberikan tanda tangan atau otorisasi pembayaran. Kenapa perlu dipersetujuan? Karena tidak semua pegawai berhak mengeluarkan uang perusahaan. Dengan adanya otorisasi, risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Tahap 5, jurnal pengakuan utang. Setelah pembayaran disetujui, perusahaan mengakui adanya kewajiban kepada vendor. Jurnalnya adalah debit beban operasional atau aset, kredit utang usaha. Mengapa demikian? Karena jika yang dibeli adalah jasa atau biaya operasional, maka dicatat sebagai beban operasional. Jika yang dibeli merupakan aset seperti komputer atau printer, maka dicatat sebagai aset. Sedangkan utang usaha dikredit karena perusahaan masih mempunyai kewajiban membayar kepada vendor. Artinya, uang belum keluar tetapi utangnya sudah muncul. Yang keenam, pembayaran vendor. Selanjutnya, bagian keuangan melakukan pembayaran. Biasanya pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Setelah pembayaran berhasil, vendor menerima uang dan mengirimkan bukti pembayaran apabila jika diperlukan. Dokumen yang digunakan, bukti transfer, bukti pembayaran. Tahap ini menandakan perusahaan telah melunasi kewajibannya. Yang ketujuh, jurnal pembayaran. Karena utang sudah dibayar, maka dibuat jurnal debit utang usaha,
kredit kas atau bank. Jurnal ini menunjukkan bahwa kewajiban kepada vendor telah selesai. Yang ke-8, jurnal pengeluaran kas. Setelah pembayaran selesai, seluruh transaksi dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini berfungsi untuk mencatat seluruh pengeluaran kas perusahaan secara kronologis. Data yang dicatat meliputi tanggal pembayaran, nama vendor, jumlah pembayaran, akun yang digunakan, nomor bukti transaksi. Jurnal ini nantinya menjadi dasar penyusunan buku besar. Yang ke-9, database akuntansi. Setelah transaksi dicatat, data disimpan dalam database akuntansi. Database berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh transaksi perusahaan. Keuntungan database adalah data lebih aman, mudah dicari, mempermudah pembuatan laporan, mengurangi kesalahan pencatatan. Yang ke-10, laporan keuangan. Data yang ada di database kemudian diolah menjadi laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan antara lain laporan laba rugi untuk mengetahui keuntungan atau kerugian perusahaan. Neraca untuk mengetahui posisi aset, kewajiban, dan modal perusahaan. Laporan arus kas untuk melihat arus masuk dan arus keluar kas. Laporan pengeluaran operasional untuk mengetahui rincian biaya operasional perusahaan. Laporan inilah yang akan digunakan oleh pimpinan perusahaan. Yang ke-11, manajemen atau CEO. Tahap terakhir adalah manajemen atau CEO menerima laporan keuangan. Laporan tersebut digunakan untuk mengevaluasi pengeluaran perusahaan, mengontrol biaya operasional, mengetahui kondisi keuangan, menyusun anggaran berikutnya, mengambil keputusan bisnis. Dengan laporan tersebut, manajemen dapat mengetahui apakah pengeluaran perusahaan sudah efisien atau masih perlu diperbaiki. Dokumen yang digunakan pada bagian kanan slide juga terdapat daftar yang digunakan selama proses, yaitu invoice atau faktur. Bukti tagihan dari vendor. Yang kedua, purchase order, bukti pemesanan barang atau jasa. Yang ketiga, bukti penerimaan barang atau jasa. Membuktikan barang atau jasa sudah diterima. Yang keempat, form verifikasi tagihan. Hasil pemeriksaan invoice. Yang kelima, form persetujuan pembayaran. Bukti bahwa manajemen menyetujui pembayaran. Yang keenam, bukti transfer atau bukti pembayaran. Bukti bahwa pembayaran telah dilakukan. Yang ketujuh, jurnal pengeluaran kas. Pencatatan resmi pengeluaran kas. Output akuntansi. Dari seluruh proses tersebut akan dihasilkan beberapa catatan akuntansi, yaitu jurnal pengakuan utang, jurnal pengeluaran kas, buku besar kas, laporan arus kas, laporan laba rugi, neraca, laporan pengeluaran operasional.